Shalom Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus. Kita bersyukur bahwa kembali lagi kita akan bersama-sama merenungkan kembali firman Tuhan yang dimana kita akan belajar bersama-sama melalui firman-Nya untuk boleh kita dengar, boleh kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Namun sebelumnya mari kita sama-sama berdoa. Tuhan, kami bersyukur untuk kesempatan ini kembali lagi kami datang untuk mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Tuhan yang menolong kami semua untuk boleh dapat memahami apa yang Engkau mau dalam hidup kami. Kiranya Roh Kudus-Mu Tuhan yang menguasai hati dan pikiran kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudaraku, kesempatan siang hari ini kita akan bersama-sama melihat dari kebenaran firman Tuhan. Sebenarnya ada 3 teks yang saya akan bagikan. Tetapi kita akan lebih banyak fokus di dalam Kisah Para Rasul. Ayat pasal yang kedua, ayat yang pertama hingga ayat yang ke-21. Nah, tema pada hari ini adalah firman Tuhan menjaga kita tetap setia. Nah, saudara-saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, setiap orang percaya ingin setia kepada Tuhan. Tetapi kalau kita lihat pada kenyataannya, justru perjalanan iman itu tidak mudah untuk kita lewati. Ada pencobaan, ada kesulitan, ada penderitaan yang harus kita lewati. Dan itu menjadi tantangan kita untuk belajar mengikuti Tuhan di dalam kehidupan kita. Nah, saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan, kalau kita lihat hari ini, ya ada 3 bacaan yang akan kita bahas bersama-sama di dalam di dalam pembacaan kita, di mana itu menjadi satu benang merah antara satu dengan yang lain, di mana Allah memelihara umatnya melalui firman-Nya. Nah, kalau kita lihat di dalam Mazmur yang ke-119, kita akan melihat bagaimana pemazmur berulang kali berkata bahwa ia tetap hidup karena dia berpegang teguh kepada Tuhan, kepada firman-Nya. Begitu juga di dalam 1 Samuel pasal yang ke-20, kalau kita melihat bagaimana Yonatan itu tetap setia kepada Daud karena ia menghormati janji dan kehendak Tuhan meskipun harus menghadapi ayahnya sendiri. Dan puncaknya kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul yang kedua, kalau kita lihat dari ketiga pembacaan kita hari ini, bahwa Petrus menjelaskan peristiwa Pentakosta itu bukan berdasarkan pengalaman semata, tetapi itu berdasarkan firman Tuhan yang telah dinubuatkan di dalam Perjanjian Lama. Nah, oleh karena itu kalau kita melihat dari ketiga pembacaan ini, artinya firman Tuhan ini yang menjadi dasar yang menjaga kita itu tetap setia di dalam hidup ini. Nah, kita akan mempelajari ada beberapa hal yang kita akan lihat. Yang pertama adalah firman Tuhan itu menolong kita memahami pekerjaan Allah. Di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat 14 sampai 18. Nah, ketika Roh Kudus itu dicurahkan, orang banyak kebingungan saat itu. Mereka kebingungan apa yang dialami oleh mereka saat itu. Bahkan ada yang takjub melihat kondisi itu. Nah, tetapi juga ada yang mengejek dan berkata bahwa para rasul waktu itu sedang mengalami mabuk. Tapi kalau kita lihat di dalam ayat yang ke-16, saudara-saudara, bahwa ketika Petrus berdiri dan berkata, inilah yang difirmankan Allah dengan perantara Nabi Yoel. Artinya kalau kita lihat di sini, kalau kita perhatikan bahwa Petrus tidak menjelaskan berdasarkan emosinya atau pendapat pribadinya, tetapi dia justru menjelaskan berdasarkan kebenaran firman Tuhan. Nah, di sini kita melihat bahwa firman Tuhan menunjukkan bahwa Petrus juga menunjukkan bahwa pencurahan Roh Kudus ini adalah penggenapan janji Allah yang telah dinubuatkan ratusan tahun sebelumnya. Nah, maka dari itu kalau kita lihat di dalam poin yang pertama ini, di dalam kehidupan kita sehari-hari, ketika kita tidak mengerti apa yang sedang Tuhan kerjakan di dalam kehidupan kita, jangan kita langsung mengeluh atau menyimpulkan diri sendiri apa yang menjadi pemikiran kita. Kadang-kadang manusia itu punya pemikiran ya terbatas, saudara, ya. Dan apa yang kita takutkan, apa yang kita pikirkan, itu kadang-kadang ya kita kadang-kadang selalu overthinking ya dengan semua itu. Tetapi kalau kita lihat di sini, saudara, bahwa ketika kita mengalami sesuatu hal yang tidak mengenakan terjadi di dalam hidup kita,
Kita harus datang kepada Tuhan, kepada Roh Kudus meminta pertolongan dan bahkan mencari firman-Nya melalui firman Tuhan. Karena apa? Karena firman itu akan memberi kita terang untuk memahami kehendak Allah. Lalu yang kedua adalah firman Tuhan memberi pengharapan di tengah masa sulit. Kalau kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal yang kedua ayat yang ke-19 sampai 21. Nah, saudara, nubuat Yoel ini juga berbicara tentang tanda-tanda yang dahsyat sebelum hari Tuhan. Dan ini menggambarkan bahwa kehidupan itu tidak akan selalu mudah. Tapi kalau kita lihat di sini, Petrus menutup kutipan ini dengan janji yang luar biasa melalui firman-Nya di dalam ayat yang ke-21. Di sana dikatakan, dan barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan, itu akan diselamatkan. Nah, saudara, di tengah dunia yang penuh dengan ketidakpastian ini, firman Tuhan tidak memberikan kita ketakutan. Tetapi justru itu akan memberikan kita pengharapan. Sehingga kalau kita melihat bahwa keselamatan itu ada di dalam Kristus. Siapapun yang datang kepadanya dengan iman itu tidak akan dikecewakan. Nah, oleh karena itu saudara-saudara, ketika kita menghadapi masalah, tantangan hidup dan pergumulan hidup, jangan sekali-kali kita meninggalkan firman-Nya. Jangan sekali-kali kita meninggalkan Tuhan, meninggalkan Roh Kudus, meninggalkan firman-Nya yang menjadi landasan hidup kita. Dan justru melalui firman itu, melalui firman Tuhan, kita akan dikuatkan. Justru itu akan menguatkan hati kita untuk tetap setia. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu sekalian yang saya kasih dalam Tuhan, tadi kita sudah melihat bahwa di dalam Mazmur 119 jelas di sana Mazmur mengatakan bahwa firman Tuhan itu akan menjadi penghibur di dalam penderitaan hidup kita. Di dalam 1 Samuel 20 juga jelas menunjukkan bahwa kesetiaan tetap dilakukan meskipun harus ada pengorbanan. Di dalam Kisah Para Rasul 2 juga jelas dikatakan bahwa Roh Kudus bekerja melalui firman yang telah Allah nyatakan. Nah, oleh karena itu, jika kita ingin tetap setia sampai akhir, jangan kita mencari lebih kepada pengalaman rohani saja. Tetapi kita harus hidup di dalam firman Tuhan itu setiap hari, setiap waktu. Hidup bersama dengan Dia, hidup bersama dengan Roh Kudus. Mari kita bertanya kepada diri kita sendiri, Bapak Ibu sekalian dan saudara-saudara sekalian. Apakah firman Tuhan itu masih menjadi dasar setiap keputusan hidup pribadi saudara? Atau jangan-jangan kedangingan saudara atau mungkin pemikiran pribadi secara manusia? Lalu pertanyaan yang kedua adalah apakah saudara menyediakan waktu setiap hari untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan? Kiranya Roh Kudus menolong kita mencintai firman Tuhan sehingga kita tetap setia kepada Kristus sampai akhir. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh mengajarkan kami untuk tetap setia. Ketika kami setia kepadamu Tuhan, maka firman Tuhan itu yang akan menjadi landasan bagi kami untuk tetap setia di dalam panggilan Tuhan sebagai murid-Mu. Tolong kami semua Tuhan yang mendengarkan firman-Mu pada kesempatan ini. Kiranya firman ini boleh menjadi kekuatan bagi kami semua untuk melangkah maju. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.